Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi tenis meja. Yang pertama itu menurut para ahli. Di sini saya membuat dua ahli dalam tenis meja. Yang satu dari Sarjana dan Sunarto. Tenis meja adalah salah satu jenis yang termasuk dalam permainan bola tangkis di atas meja, yang demikian dimainkan oleh 2 atau 4 orang dengan menggunakan bat dan bola sebesar jeruk nipis. Yang kedua, menurut para ahli, menurut Salim, tenis meja adalah salah satu jenis cabang permainan bola kecil yang dapat dilakukan di permukaan meja yang disebut tempat bermain. Permainan tenis meja memerlukan peralatan dan kostum antara lain bat atau raket, bola, net meja, kostum dan sepatu. Yang kedua itu ukuran lapangan bola, net, bat, dan bola tenis meja. Yang pertama itu adalah lapangan tenis meja. Yang panjang tenis meja 274 cm, lebarnya 152,5 cm, tinggi meja 76 cm, tebal meja 3 cm, luas meja 4,1785 mm, panjang net 783 meter cm. Yang kedua, net teknik meja. Net atau jaring dibentukkan dengan tali yang dipasang pada kedua sisi pada tiang penyangga yang tinggi 15,25 cm, sementara pada isi batas mempunyai jarak 15,25 cm dari sisi batas pembukaan lapangan. Panjang net atau jaring dari sisi kanan ke kiri berukuran 1,83 meter, jadi seluruh panjang net di ujung atas ke permukaan meja 15,22 cm. Yang ketiga itu bola tenis meja. Berat bola tenis meja 2,7 gram dan berdiameter 40 mm. Warna bola tenis meja oranye dan putih dan terbuat dari bahan selulosa ringan. 3. Betulan bola tenis meja harus mencapai 23 sampai 26 cm. Kualitas bola tenis meja ditandai dengan simbol bintang. Yang keempat itu ada bat tenis meja. Dalam permainan bola tenis meja harus menggunakan kumpulan bola terdiri biasanya membuat dari kayu dan lapisan bahan khusus dari permukaannya. Kedua, daun bat terbuat dari kayu datar dan kaku. Daun bat 85% terbuat dari kayu, diukur dari ketebalan lapisan. Berat kayu diperlukan dengan berat karbon atau berbahan kartu pada yang ukuran 7,5% dari total ketebalan 0,3 mm. Keempat itu bagian sisi bat ditutupi karet halus atau licin maupun bintik-bintik yang ketebalannya tidak boleh lebih dari 2,0 mm. Yang ketiga, kita masuki teknik pegangan atau grip dalam permainan tenis meja. Ada dua, yaitu second grip dan ball hand grip. Posisi bat menghadap ke bawah dan pegangan bat dihadap ke atas. Kedua, pegangan bagian bat dengan ibu jari dan jari telunjuk seperti memegang pena. Ketiga, sedangkan ketiga jari lainnya dapat ditekuk atau diluruskan di sisi bat yang lain. Yang kedua, second grip. Posisikan bat menghadap ke depan atas. Pegangan bagian bat seperti pejabat tangan. Posisikan bidang bat di antara ibu jari dan jari telunjuk. Posisi ibu jari lurus dengan bat dan jari telunjuk diluruskan di sisi bat yang lain. Kita masuk ke nomor 4, 6 teknik dasar pukulan dalam permainan tenis meja, yaitu ada push. Jenis pukulan tenis meja yang pertama adalah push. Teknik ini biasa dilakukan membuat bola dengan mendorong atau posisi bat terbuka. Pukulan ini biasanya digunakan untuk mengambilkan pukulan-pukulan push, pukulan chop dan lawan
Ada dua jenis pukulan push, yaitu forehand push dan backhand push. Yang kedua ada drive. Drive adalah jenis teknik dalam tenis meja yang dilakukan dengan gerakan bat dari bawah ke bawah sorong ke atas dengan keadaan tertutup. Tujuan dari pukulan ini digunakan sebagai pukulan serangan dan dapat dikontrol sesuai keinginan pemain. Dalam permainan ini ada dua macam pukulan drive, yaitu forehand drive dan backhand drive. Ketiga itu ada chop. Chop adalah teknik pukulan bola dengan gerakan seperti memegang pohon dengan kampak. Chop digunakan untuk memberikan pukulan bola yang bermacam-macam yang kadang sulit ditangkis. Pukulan chop ada dua macam, yaitu forehand push dan backhand push. Keempat ada block. Jenis pukulan selanjutnya pukulan block. Pukulan block adalah teknik pukulan tenis meja dengan gerakan pengantingan bola dalam sikap bat yang tertutup. Pukulan ini biasa digunakan untuk membalikan bola drive. Kelima ada pukulan spin. Pukulan dengan bat biasa diselingkan sedikit untuk kemudian pukulan ini menjadi salah satu serangan dengan mengandalkan perputaran bola, biasanya disebut dengan pukulan spin. Pukulan ini menjadi salah satu serangan lain untuk smash. Ada 3 jenis pukulan spin, yaitu top spin, back spin, dan side spin. Keenam itu ada pukulan smash, teknik pukulan bola yang dilakukan secara keras dan tajam untuk menekan lawan. Yang kelima kita masuk variasi belajar tenis meja yang dapat meningkatkan keterampilan teknik servis bagi pemula. Yang pertama ada menimang bola. Guna latihan menimang bola ini agar pemula dapat tahu posisi bola saat dia ingin dipukul. Memantulkan bola ke dinding guna untuk meningkatkan pukulan yang bagus untuk melakukan servis. Ketiga, memantulkan bola ke lantai guna untuk menstabilkan pukulan saat melakukan servis. Keempat, latihan menggunakan alat guna untuk menstabilkan pukulan dan tahu posisi bola saat dipukul. Kelima, latihan dengan hadapan dengan teman guna untuk memahirkan pukulan dan melatih tepat ketika lawan melakukan servis. Keenam, secara umum kondisi sarana dapat prasarana tenis meja di sekolah-sekolah sangat terbatas, namun berdasarkan kurikulum materi tenis meja harus diajarkan kepada siswa oleh guru PJOK. Anda sebagai calon guru PJOK bila menghadapi permasalahan di atas, apa yang akan Anda lakukan agar siswa tetap dapat belajar tenis meja? Yang saya lakukan ketika mendapatkan masalah seperti atas, saya akan membuka ekskul khusus tenis meja agar siswi dapat belajar untuk bisa bermain bola tenis meja. Yang keempat adalah selanjutnya kita masuk ke organisasi besar dalam tenis meja. Yang pertama adalah PPPSI tahun berdiri 1939 di kota Surakarta, Ketua Madiun Mas Ulimin Ode Aryojo. Setelah itu ETMSI 1958 Surakarta 46 layar delay. Baru itu masuk ke TTFA tahun 1960 di benua Asia. Kita masuk ke atlet-atlet yang berprestasi di SEA Games. Yang pertama ada Anton Suesiono, prestasi serta lolos Olimpiade tahun 1992, 1996 dan 2000. Pernah diraih antara lain adalah 2 medali emas SEA Games 1991 dan medali emas SEA Games 1993. Yang kedua itu Dian Waisan, prestasi antara lain adalah meraih salah satu medali emas SEA Games 1979, 3 emas di SEA Games 1981 dan 2 emas SEA Games 1983. Yang ketiga ada Sinyo Speed. Sinyo meraih medali emas dalam SEA Games 1979 di nomor ganda putra bersama pasangannya. Yang terakhir adalah Rossi Pertiwi. Rossi berhasil mendapatkan 13 medali emas, 4 medali perak dan 8 medali perunggu dalam karirnya sepanjang 1987 sampai 2001 pada peserta Olimpiade Asia Tenggara. Kita masuk ke nomor 9. Pelanggaran atau peralatan SDM yang dilakukan dalam melakukan sebuah event tenis meja yang sukses. Pertama ada bat. Kedua ada bola pingpong yang kecil dan berwarna, meja tenis dengan ukuran standar, net sebagai batas wilayah pemain,
yang penyangga sebagai peringkat net, wasit, dan hadiah. Ke-10 sistem baru peraturan permainan tenis meja. Di sini saya buat 10. 1 skor maksimal dalam pertandingan tenis meja dengan sistem value point, yaitu 11 poin. Jika poin 2 1 poin atau dapat nilai poin 100, maka pemain harus melakukan servis secara bergantian. Jika kemudian dalam permainan tenis meja seorang dinyatakan menang apabila kedudukan skor 11 poin. Jika bola telah dianggap dilempar dan dipukul namun ternyata pukulan meleset, maka poin akan menjadi milik lawan. Jika bola memantulkan 2 kali atau lebih dari langsung memantulkan samping bahkan menyentuh garis, tapi maka poin menjadi milik pemain. Kita masukkan 11 hakikat teknik dasar pukulan servis, drive dan spin. Cara melakukannya. Pertama adalah pukulan servis. Cara melakukannya adalah badan dalam posisi tegak dengan kedua kaki selebar bahu dan lutut dalam posisi tertutup. Dua tangan kiri memegang bola tenis dalam terbuka dan tangan kanan memegang bat untuk memukul dengan arah lurus ke depan. Jika sudah siap, lambungkan bola ke atas lalu ayunkan bat saat bola sudah berada dengan umpan bola. 2. Pukulan drive adalah jenis cara melakukannya. Gerakan bat ke arah depan, gerakan sambil diikuti dengan memutar badan ke arah depan sekitar 30 derajat buat putaran badan. Ada yang ketiga yaitu pukulan spin. Cara melakukannya itu bat dipegang kira-kira setinggi meja pinggang kanan sehingga bahu kanan lebih jauh dari net, sikap net tertutup. Bat digerakkan ke depan atas memukul bola sepanjang permukaan atas bola. Bola dipukul dan pemantulan tertinggi. 3. Sikap air dalam peraturan pukulan ini adalah pinggang dan bahu putar sesuai dengan arah bat dengan berat dan dipindahkan ke depan. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian, mungkin kita lanjut di minggu depan. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.